Oh baik. Izin share screen ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua dari KPPMI, kemudian ada, mohon maaf, beberapa narasumber, kemudian ada teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari wartawan, dari media, kemudian ada, kalau tidak salah, dari pemerintah daerah, kalau saya tidak salah. Baik, saya mungkin akan sedikit memberikan pandangan saya terkait tentang PP nomor 26 tahun 2023 ini. Jadi di sini pada hari ini ada beberapa aspek yang dikaji, begitu, ada aspek ekologi, ada ekonomi, politik, dan bagaimana sih ekspor pasir laut. Dan ini saya rangkum dari beberapa aspek, tapi mungkin saya nanti akan lebih ke ekologinya, karena kebetulan saya background-nya lebih ke situ gitu. Dan saya lihat ada beberapa hal yang janggal begitu menurut saya tentang PP ini dalam segi ekologinya. Baik, kenapa sih pasir laut ini kok seksi sekali begitu, namanya, banyak orang yang ingin ekspor begitu ya. Jadi bisa dibayangkan saja dari tahun 97 sampai 2002 ini hanya untuk satu pasar saja, itu Singapura, itu lebih dari 53 juta ton per tahun. Jadi kalau misalnya ini sekitar hampir 5 tahun, itu kurang lebih 517 juta ton dalam waktu 20 tahun ini. Ini belum yang ilegal. Belum yang ilegal. Dan ini pasarnya memang cukup besar. Dan pasar yang di Indonesia ini dihargai sangat murah, pasir laut ini. Jadi kalau diekspor dia hanya 228.000 per kubik gitu. Saya tidak tahu harga di Singapurnya berapa, karena ini kan sudah 20 tahun yang lalu di moratorium gitu. Jadi ilegalnya tidak tahu berapa, mungkin lebih, yang jelas lebih besar dari ini. Nah, kenapa kok ini seksi sekali? Karena yang pertama adalah demand-nya besar. Jadi pasarnya itu besar sekali. Dan itu dekat di Singapura. Artinya kalau kita ambil pasir laut di Indonesia, di Sumatera, atau di yang dekat-dekat situ, tinggal dibawa saja ke Singapura, langsung laku. Kasarnya seperti itu. Dan sekarang Singapura ini lagi membuat yang namanya Tuas Port Mega Project. Jadi dia membuat port atau pelabuhan yang cukup besar. Mungkin ini nantinya kalau jadi, dia akan menjadi pelabuhan paling besar, terutama di Asia. Jadi yang sebelumnya itu dia cuma 50 juta TEU, sekarang ditambah lagi kalau reklamasi ini selesai menjadi 65 juta TEU. Dan itu cukup besar, karena pendapatan dari Singapura sendiri itu paling besar adalah dari pelabuhan. Jadi demand-nya besar. Jadi itu yang sangat menarik. Nah, ini salah satu gambaran saja, ini adalah Singapura saat ini. Jadi ini daratannya Singapura. Mereka akan membuat seperti ini. Jadi yang merah itu adalah yang pink itu adalah reklamasi yang sekarang ini. Jadi sekarang mereka sudah mereklamasi sekian banyak wilayahnya. Dan nantinya akan mereka lakukan lagi yang warna merah itu. Mereka akan lakukan itu sampai sekitar targetnya adalah tahun 2040 gitu, selesai. Jadi kalau mereka sudah target, otomatis uangnya itu sudah ada. Artinya tinggal siapa yang mau kasih masuk barang.
Malaysia sudah stop ekspor pasir laut. Jadi tinggal kita, negara yang paling dekat, yang kemungkinan besar bisa menyuplai itu. Seperti itu. Jadi pasarnya memang besar sekali. Nah ini yang port yang sementara dibuat, itu Tuas, namanya Tuas Milik. Nah, pasir laut ini seksi karena pasarnya murah tadi saya sampaikan. Dari Indonesianya murah, kemudian pasarnya besar, harga jualnya tinggi, sulit diawasi, sulit sekali diawasi karena dia mengambil dari laut, kemudian pengirimannya lewat laut juga. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang dari PSDKP mungkin tahu bagaimana susahnya mengawasi. Katakanlah ketangkap lewat pesawat, kapalnya ini ketangkap lewat pesawat, tapi kita nggak bisa ngejar lewat laut, gitu. Dan itu seperti itu. Kemudian lokasi tambangnya ini dapat berpindah-pindah dengan cepat, karena kan yang nyedot kan dari kapal ya. Kemudian yang terakhir, musuh utamanya itu cuma cuaca. Kalaupun ada LSM, ya LSM kekuatannya seberapa sih menurut mereka. Kemudian juga yang terakhir adalah nelayan kecil ini yang harus kita perjuangkan. Nah, dalam PP 26 tahun 2023 ini tagline-nya adalah mengatur pengelolaan sedimentasi. Nah, ini yang saya akan lebih garis bawahi. Apa sih sedimentasi itu sebenarnya? Kalau menurut Pak Wahyu dari juru bicara KKP yang saya dapat dari YouTube, jadi sebenarnya ini semangatnya adalah pembersihan sedimentasi dari muara sungai. Jadi yang dibuang dari sedimentasi itu adalah sampah laut, memang tidak bernilai. Memang kalau kita melihat dari hasil sedimentasi ini yang dari sungai itu memang tidak bernilai. Dan memang ada pasirnya, tapi kita lihat lagi, apakah pasir itu yang dalam tanda kutip laku dijual ke Singapura atau yang bagaimana? Nah, beliau sampaikan itu kalau dikelola dengan baik itu bisa bisa nilai jual seperti itu. Kemudian pengawasannya dan akan diawasi dengan ketat. Mungkin kalau ada teman-teman dari KKP mungkin barangkali ada di sini, ya kita tahu sendiri ya keterbatasan dari pengawasan seperti apa, agak susah begitu. Sebenarnya bukan bukan susah, karena bisa diawasi. Nanti kita akan diskusi. Kemudian Menko Marves mungkin teman-teman sudah banyak lihat ini bahwa kalaupun ini jalan, pasti penerimaan negara dari segi ekspornya tinggi. Dan memang tinggi. Karena Singapura sudah siapkan anggaran untuk sekian mega proyek itu, jadi dia sudah anggarkan itu. Artinya dananya sudah ada. Tinggal siapa yang mau suplai, siapa yang berani suplai. Nah, ini tentu kaji lagi. Jadi mana yang harus didulukan? Apakah ekonominya atau seperti apa? Tapi di sini saya akan menggarisbawahi apakah itu sedimentasinya, istilahnya itu apakah betul yang disebut hasil sedimentasi, apakah pasir laut yang digunakan, yang diambil. Jadi dalam PP nomor 26 tahun 2023 ini pemerintah mengizinkan pemanfaatan pasir laut yang digunakan untuk yang pertama reklamasi dalam negeri, kemudian infrastruktur pemerintah, kemudian pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, yang terakhir ada ekspor pasir laut. Dan ini kata-kata pasir laut itu disembunyikan, ya saya boleh katakan seperti itu, disembunyikan dalam istilah hasil sedimentasi. Nah, saya akan lebih mengkaji lagi dampak ekologisnya sebelum saya masuk apakah sedimentasi itu. Jadi dampaknya yang pertama, dampak fisikanya. Jadi kalau misalnya air keruh,
kita berbicara di perairan, itu yang pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu kemampuan cahaya matahari untuk masuk dalam perairan, itu jelas turun karena keruh. Terus pasti akan mengganggu atau mengurangi fotosintesis. Fotosintesis ini bukan cuman plankton saja. Kalau misalnya teman-teman yang dari perikanan mungkin sudah paham itu apa produktivitas primer dan lain sebagainya. Tapi juga karang juga membutuhkan, karena karang ini kan setengah hewan setengah tumbuhan, jadi dia melakukan fotosintesis. Dan itu pasti turun drastis. Kemudian naiknya nilai TDS dan TSS. Nah, ini akan saya garis bawahi. Jadi sedimentasi itu menaikkan total dissolved solid dan total suspend solid. Kemudian pasti sedimen yang dasar itu akan teraduk. Artinya kalau kita punya akuarium, bertahun-tahun kita tidak kuras, kemudian kita ambil dasarnya, pasti kotoran-kotorannya di bawah dia akan teraduk. Sederhananya. Kemudian pasti merubah kedalaman atau muka dasar laut. Jadi yang dulunya itu datar berubah, pasti ada perubahan. Dan berikutnya parameter kimia, bahan organiknya pasti meningkat karena teraduk tadi. Mungkin terjadi racun atau seperti apa, itu tergantung dari dasar lautnya. Kemudian terjadi perubahan pH air, kemudian parameter mikro yang lainnya. Ini banyak sekali. Itu pasti ada perubahan. Dan dari parameter biologinya, ini yang banyak teman-teman garis bawahi tentang dampak ekologisnya. Yang pertama adalah kematian terumbu karang. Ini pasti karena terumbu karang itu adalah salah satu makhluk hidup yang paling sensitif terhadap perubahan kualitas air. Jadi kalau ada perubahan kualitas air sedikit, dia pasti akan terjadi goncangan. Pasti nanti akan menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman dalam di laut. Kemudian ada hilangnya atau gangguan habitat. Kemudian menurunnya stok alami laut. Jadi ikan-ikannya akan habis seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita ini kan menghirup udara segar dari udara, kita kena debu sedikit kita bersin. Kalau terumbu karang bersin, mati dia. Seperti itu. Jadi karena dia mikro. Jadi kalau misalnya airnya teraduk, dia terkena gangguan sedikit, dia akan lebih stres, lebih tinggi daripada, karena terumbu karang itu kan tidak bisa pindah. Kalau kita masih bisa pindah kalau misalnya ada asap atau apa. Kalau yang hewan-hewan seperti itu dia tidak bisa pindah. Oke. Sekarang kita masuk ke istilah sedimentasinya sendiri. Ini teman-teman sudah banyak yang paham ini. Jadi kalau menurut KBBI dia ada pengendapan dari benda padat yang dipengaruhi oleh daya berat. Ini saya agak cepat. Nah, jadi kalau menurut PP itu yang boleh diambil itu adalah hasil sedimentasi harusnya. Dari sedimentasi itu pasti ada pasirnya. Jadi yang boleh diambil sebenarnya adalah pasir laut yang hasil dari sedimentasi. Apakah semua pasir laut itu berasal dari sedimentasi? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena pasir laut itu bisa dari pecahan karang, koral, pasir, kulit kerang, dan lain sebagainya. Bedanya kalau hasil sedimentasi, dia banyak mengandung lumpur. Kalau pasir laut, dia hampir tidak ada lumpurnya. Dan ini yang diminta oleh konsumen ekspor. Yang diekspor adalah pasir yang terdiri dari pecahan karang, koral, kemudian pasir yang gradiennya besar, gravelnya besar, kemudian kulit kerang, seperti itu. Itu yang mereka cari. Jadi bukan yang bercampur dengan lumpur. Kebetulan saya mengajar juga di Teknik Arsitektur Universitas Tadulako di
di PWK atau pengelolaan wilayah pesisir. Jadi saya sedikit mengkaji tentang media-media bangunan yang baik untuk pembangunan di pesisir. Dan salah satunya adalah untuk timbunan entah itu reklamasi, entah itu apa, itu salah satunya yang paling bagus memang pecahan karang atau pelit kerang. Karena dia kalau kena air laut, dia langsung sinking atau dia tidak akan goyang seperti itu. Beda kalau misalnya kita masukkan pasir dari darat, pasir dari gunung seperti itu, dia masih ada masih bergerak. Tapi kalau misalnya pecahan-pecahan karang itu, dia akan stabil. Nah ini yang sebenarnya laku itu yang diterima ya. Jadi kalau misalnya ada pasir itu ada grade A, B, C, D gitu. Grade A-nya itu adalah pecahan karang, koral, pasir, dan pelit kerang. Jadi harusnya yang diawasi itu bukan pada saat dia mengambil itu, bukan cuma itu, tapi juga hasilnya. Dicek juga apakah pasir yang diambil itu betul-betul dari hasil sedimentasi atau dari pasir laut yang terdiri dari pecahan koral, karang, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin sedimentasi yang dari gunung, yang dari muara sungai, itu ada kulit kerangnya. Kulit kerang dari mana? Pecahan karang dari mana? Masa karang ada di hutan atau di daratan seperti itu? Kan dia pasti ada di laut seperti itu. Jadi ini adalah dua spesies yang berbeda. Di sini saya gambarkan kalau misalnya hasil sedimentasi itu seperti kerbau, kalau pasir laut itu seperti sapi. Jadi ini dua spesies yang berbeda. Sebenarnya ini saya mau taruh banteng di kerbau ini, cuman saya tidak enak. Jadi saya taruh kerbau saja. Jadi ini dua spesies yang berbeda. Tapi dalam PP itu mereka dijadikan satu. Nah, ini yang menjadi polemik. Dan itu mungkin bisa menjadi dasar teman-teman untuk melakukan advokasi bahwa PP ini perlu untuk dikaji ulang. Dan ini sedikit saya masukkan, ini ilmu saya. Mungkin kalau saya lihat di pakar-pakar di KNTI itu sudah ada di situ Dr. Alan, kemudian dokter-dokter yang lain lebih paham masalah ini sedimentasi. Jadi sedimentasi itu dibagi menjadi tiga. Ini parameter cara mengukurnya. Yang pertama itu total solid. Itu padatan yang terdapat dalam larutan. Jadi kalau misalnya kita bikin kopi, kebetulan gelas saya tidak bening ya tadi. Kita bikin kopi tubruk gitu ya. Ada ampasnya, ampas kopi. Ampas kopi ini adalah total solidnya. Total solidnya. Jadi kalau kita buang total solidnya masih berasa kopinya. Kenapa masih berasa kopinya? Karena masih ada TSS sama TDS. TSS adalah total dissolved solid. TDS adalah total suspend solid. Artinya TSS ini adalah padatan yang terlarut dalam larutan baik itu organik maupun anorganik. Kalau misalnya TSS ini adalah yang terlarut namun dia masih bisa dipisahkan, masih bisa disaring. TDS masih bisa disaring. Kalau TS ini total solid ini kalau di air dia kayak seperti pasir yang kasar sekali. Nah, harusnya yang diambil itu yang disebut sebagai pasir laut dalam PP itu adalah yang TS ini, total solidnya ini. Jadi bukan pasir laut yang ada di lautan lepas. Nah, ini sedikit tentang TS, TDS, dan TS tadi. Jadi dia memiliki unsur yang berbeda, besar yang berbeda. Jadi kalau TS ini tanpa difiltrasi, dia bisa terpisah sendiri. Kalau TSS sama TDS ini, dia harus terfilter atau disaring. Artinya dia kecil sekali. Kalau misalnya teman-teman, seperti saya bilang tadi, ngaduk kopi begitu, ampasnya gampang sekali terpisah. Tapi kalau misalnya yang di atas, itu susah terpisah. Nah, tadi disampaikan oleh juru bicara KKP Pak Wahyu itu bahwa sedimen laut ini adalah sampah dalam tanda kutip, beliau sampaikan seperti itu. Sebenarnya yang disebut sampah itu adalah TSS dan TDS-nya ini. Artinya
Ini kenapa disebut sampah? Karena dia kalau masuk di air, dia akan berpengaruh pada tingkah laku ikan. Terjadi kematian ikan seperti itu. Kalau misalnya dia masuk di perairan, dua apa namanya, dua hal ini, TSS dan TDS. TDS ini dia akan mempengaruhi kesehatan lingkungan begitu. Dan ini yang harusnya menjadi sampah laut. TS-nya tidak berpengaruhnya. Harusnya itu kalau misalnya mau ngambil, harusnya seperti di lab, yaitu difiltrasi seperti ini, baru dia bisa ambil hasilnya. Nah, ini adalah salah satu contoh muara, ada sedimentasi. Teman-teman bisa lihat ini, perhatikan yang garis merah, itu adalah pertemuan antara sedimentasi dari muara, kemudian masuk ke laut. Terjadi stratifikasi atau batas yang nyata di antara keduanya. Pertama, karena stratifikasi terjadi karena yang pertama kepadatan, karena air tawar ketemu air laut. Pasti dia tidak langsung bercampur. Ada stratifikasi atau pemisah, karena kepadatannya berbeda. Yang kedua ditambah lagi oleh sedimentasi. Jadi semakin ada tinggi sedimentasi, maka stratifikasinya juga akan semakin tinggi. Nah, yang terjadi di lapangan adalah ini misalnya di Tulang Bawang, Lampung. Jadi di sini terjadi tambang pasir. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka lakukan adalah apa namanya? Modusnya adalah melakukan pendalaman alur pelayaran. Jadi yang garis merah ini, yang ada garis merah ini, mereka modusnya melakukan pendalaman terhadap alur pelayaran agar kapal tidak tersangkut di sini. Jadi mereka keruk ini pasirnya. Nah, kalau menurut PP harusnya yang warna-warna coklat-coklat muda inilah yang diambil hasil dari sedimentasi. Jadi bukan pasirnya seperti itu. Nah, ini lebih jelas. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ini penampangnya. Ini menurut Paul 2019. Jadi yang harusnya diambil itu adalah yang ini, yang saya lingkari merah. Dan mereka pasti tidak mau ambil ini, karena ini banyak lumpurnya dan tidak laku dijual istilahnya seperti itu. Ini yang harusnya, ini yang menurut Pak Wahyu dari KKP sampah itu, sedimentasi. Seperti itu. Tapi yang mereka ambil adalah yang bagian ini, yang abisal seperti itu. Nah, ini adalah peta sedimentasi dunia. Jadi hampir seluruh dunia ini memang mengalami sedimentasi. Cuman sedimen tertentu saja yang bisa menjadi pasir laut. Nah, ini yang jaraknya cukup dekat dari kami, dari Palu, yaitu di Spermonde, Makassar. Jadi sekarang di sana, sampai sekarang masih ada penambangan pasir. Jadi sekian, ini adalah peta-peta perusahaan yang melakukan penambangan pasir laut. Tapi untuk di Makassar, mereka lakukan ini untuk, ini kapalnya yang dari Inggris, mereka sewa, untuk melakukan atau membangun port yang baru atau pelabuhan Makassar yang baru. Jadi mereka lakukan untuk reklamasi pelabuhan Makassar. Nah, ini adalah kerugian nelayan di Makassar pasca adanya tambang pasir. Ini datanya dari koalisi Spermonde dari Green, saya lupa. Itu ada di internet, teman-teman bisa akses. Nah, ini kerugiannya kalau misalnya nelayan bagan, dia perharinya dia rugi sekitar 2 juta dan lain sebagainya. Jadi ada data real kerugian dari tambang pasir ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu agenda dari Bapak Presiden bahwa kita akan membuat tol laut. Dan ini sudah mulai dicanangkan seperti dan mulai dilakukan. Banyak sekali kapal-kapal yang
kapal-kapal besar yang memiliki jadwal yang tetap seperti itu. Jadi jadi antar pulau sekarang sudah ada pelayaran yang tetap seperti itu. Dan ini imbasnya apa? Imbasnya minimal kita harus membuat 67 pelabuhan. Minimal 7 pelabuhan utama itu harus diimprove, harus dikembangkan lagi dari segi kualitasnya, kemudian bangunannya, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah reklamasi seperti itu. Dan ini adalah New Tanjung Priok, sementara dibuat reklamasinya. Artinya PR kita bukan cuma pasir laut yang diekspor, sebenarnya dalam negeri juga kita punya masalah tentang pasir laut ini. Seperti itu. Terakhir kesimpulan saya, yang pertama adalah pasir hasil sedimentasi berbeda dengan pasir laut, terutama untuk pasir laut yang diekspor. Itu berbeda, kualitasnya itu berbeda. Dan yang kedua, tidak semua pasir laut adalah hasil sedimentasi. Jadi bisa jadi dari karang yang retak, pecah dan lain sebagainya, kulit kerang dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan akibat penambangan pasir ini adalah mutlak dan pasti. Akibatnya pasti ada karena kerusakan ekosistem. Jadi ekspor laut yang seperti tertuang dalam PP tahun nomor 26 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa hasil sedimentasi yang boleh diekspor itu harus ditinjau kembali atau dibatalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah reklamasi itu sebenarnya dapat dilakukan, tapi harus melalui kajian lagi yang lebih mendalam terkait dampak-dampaknya. Jadi reklamasi bukan tidak bisa dilakukan, tapi dapat dilakukan, tapi harus dengan kajian yang lebih mendalam. Baik, itu saya kira dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.